Perkenalkan, saya Monica Romorugo dari kelas 11 PMIA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi dengan topik perdagangan internasional. Adapun subtopik pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, pengertian faktor dan manfaat perdagangan internasional. Yang kedua, teori-teori perdagangan internasional. Yang ketiga, kebijakan-kebijakan perdagangan internasional. Yang keempat, alat pembayaran perdagangan internasional. Yang kelima, sistem pembayaran perdagangan internasional. Yang keenam, sistem kurs dalam perdagangan internasional. Dan yang ketujuh, neraca perdagangan dan neraca pembayaran dalam perdagangan internasional. Yang pertama adalah, apa pengertian perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses tukar menukar atau jual beli barang atau jasa antara dua negara atau lebih, di mana pada sebelumnya negara-negara tersebut sudah terlebih dahulu membuat keputusan yang tidak mendatangkan kerugian bagi kedua belah pihak. Berikut adalah beberapa faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang sama. Misalnya antara Indonesia dan Australia. Yang kedua adalah selera. Tidak dapat kita pungkiri bahwa selera masyarakat dalam suatu negara tentunya berbeda-beda. Misalnya Indonesia sendiri mengimpor apel dari Australia. Padahal kita dapat mengetahui bahwa Indonesia dapat memproduksi sendiri apel yang berasal dari Kota Malang, Jawa Timur. Namun ada saja masyarakat kita yang lebih memilih untuk mengkonsumsi barang yang diproduksi dari negara lain sehingga kita harus mengimpornya. Yang ketiga adalah penghematan biaya produksi atau efisiensi. Akankah lebih hemat apabila kita memproduksi barang dalam jumlah banyak sehingga biaya yang kita keluarkan menjadi lebih sedikit daripada kita memproduksi barang dalam jumlah sedikit namun biaya yang kita keluarkan akan menjadi sangat banyak. Yang keempat adalah perbedaan teknologi. Teknologi dalam suatu negara berbeda dengan negara lainnya, misalnya antara Indonesia dan Jepang. Jepang memiliki teknologi yang lebih maju dan canggih dibandingkan Indonesia, sehingga Indonesia harus mengimpor mobil dari negara Jepang. Yang berikutnya adalah faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Apabila suatu negara dalam keadaan tidak aman, maka negara yang sebelumnya menjalin hubungan perdagangan internasional dengan negara tersebut akan beralih memilih negara lain yang lebih aman sehingga dapat menjalankan hubungan perdagangan internasional dengan baik. Yang kedua adalah kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Contohnya adalah pemungutan biaya ekspor dan impor yang lebih tinggi dan pembatasan jumlah impor. Yang ketiga adalah tidak stabilnya kurs mata uang asing. Apabila dalam suatu negara mengalami ketidakstabilan kurs mata uang asing, maka antara negara eksportir dan negara importir akan mengalami kesusahan dalam melakukan proses pembayaran dalam perdagangan internasional. Yang berikutnya adalah manfaat perdagangan internasional. Yang pertama adalah memperoleh devisa. Apabila kita melakukan hubungan perdagangan internasional dengan negara lain, maka tentunya negara kita akan mendapatkan mata uang negara lain. Contohnya adalah dolar Amerika Serikat, yen, dan jenis mata uang lainnya. Devisa tersebut dapat kita gunakan untuk membeli bahan modal dan konsumsi. Yang kedua adalah memperluas kesempatan kerja. Tentunya dalam perdagangan internasional, terutama di dalam bidang impor dan ekspor, kita membutuhkan sangat banyak tenaga kerja. Contohnya dalam bidang ekspor. Apabila kita mengekspor barang dalam jumlah yang banyak, tentunya kita memerlukan tenaga kerja yang banyak pula. Sehingga dengan keadaan tersebut, kita dapat memperluas tenaga kerja. Yang ketiga adalah menstabilkan harga-harga. Apabila satu jenis barang dalam negara tersebut diproduksi dalam jumlah terbatas, maka barang tersebut akan memiliki harga yang sangat tinggi. Namun apabila kita mengimpor barang tersebut dari luar negeri, tentunya harga barang tersebut akan menjadi lebih rendah, terutama pada saat kita melakukan pemasaran di dalam negeri. Yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Tidak semua warga masyarakat dalam suatu negara sangat menyukai barang produksi dalam negerinya sendiri. Terkadang mereka berasumsi bahwa barang yang diproduksi dalam negeri masih kalah kualitasnya dengan negara lain, sehingga mereka lebih memilih untuk mengkonsumsi
barang yang berasal dari negara lain. Yang kelima adalah mempercepat alih teknologi. Untuk menghasilkan barang-barang dan jasa yang berkualitas tinggi, tentunya diperlukan teknologi yang sangat canggih dan maju. Oleh karena itu, pada zaman sekarang ini, setiap negara berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas teknologi mereka. Yang berikutnya adalah teori-teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional dibagi menjadi dua. Yang pertama, teori keunggulan mutlak atau Absolute Advantage Theory oleh Adam Smith. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara mengalami keunggulan mutlak apabila negara tersebut memiliki keunggulan satu produk dibandingkan negara lainnya. Yang kedua adalah teori keunggulan komparatif atau Comparative Advantage Theory oleh David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa proses pertukaran barang maupun jasa tetap dapat terjadi melalui perdagangan internasional walaupun salah satu negara memiliki keunggulan atas semua produk. Yang berikutnya adalah kebijakan-kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kebijakan di bidang impor. Yang pertama, kuota. Kuota adalah total jumlah barang yang dapat diimpor pada masa-masa tertentu. Yang kedua adalah tarif. Tarif adalah biaya yang dikenakan untuk impor suatu jenis barang tertentu. Yang ketiga adalah subsidi. Subsidi adalah penurunan harga barang dalam negeri menjadi lebih murah. Yang keempat adalah larangan impor. Larangan impor adalah pembalasan tindakan negara lain yang telah terlebih dahulu melarang impor suatu negara. Yang kedua adalah kebijakan di bidang ekspor. Yang pertama, diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah tindakan dalam penetapan harga barang yang berbeda dengan negara lainnya. Yang kedua adalah pemberian premi atau subsidi. Pemberian premi atau subsidi merupakan bantuan biaya produksi dan bebas pajak terhadap suatu barang tertentu. Yang ketiga adalah dumping. Dumping adalah penetapan harga barang ekspor lebih murah dibandingkan dengan harga barang di dalam negeri. Yang keempat adalah politik dagang bebas. Politik dagang bebas berarti pemerintah memberi kebebasan dalam kegiatan ekspor dan impor. Yang kelima adalah larangan ekspor. Larangan ekspor adalah kebalikan dari larangan impor, yaitu pembalasan tindakan negara lain yang telah terlebih dahulu melarang ekspor suatu negara. Yang berikutnya adalah alat pembayaran perdagangan internasional, dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah uang tunai. Uang tunai merupakan alat pembayaran yang diberikan oleh negara yang mengimpor suatu barang terhadap negara yang mengekspor dengan menggunakan mata uang negara tersebut sendiri. Misalnya, proses ekspor dan impor antara negara Indonesia dan negara Amerika Serikat, sehingga negara Indonesia mendapat mata uang dolar Amerika Serikat dari negara Amerika Serikat. Yang kedua adalah barang. Tak jarang juga dalam perdagangan internasional, barang dijadikan sebagai alat pembayaran. Namun, barang yang dimaksud di sini disesuaikan dengan apabila barang tersebut diubah menjadi uang. Hal ini disebut dengan counter trade. Yang ketiga adalah emas. Tak jarang juga dalam perdagangan internasional, emas dijadikan sebagai alat pembayaran. Dalam hal ini, emas didefinisikan sebagai barang. Berapa jumlah emas yang akan diserahkan oleh pihak importir, maka disesuaikan dengan berapa jumlah uang yang seharusnya diserahkan oleh pihak importir. Yang berikutnya adalah sistem pembayaran perdagangan internasional, yaitu diantaranya letter of credit atau LOC, yang kedua advance payment atau cash payment, yang ketiga open account, yang keempat commercial bill of exchange, dan yang kelima collection. Letter of credit atau LOC termasuk dalam transaksi wesel. Dalam hal ini, wesel ditujukan kepada pihak bank, bukan kepada pihak importir. Yang berikutnya adalah advance payment atau cash payment. Kita juga biasa menyebutnya dengan pembayaran secara tunai. Dalam hal ini, negara importir membayarkan secara tunai atau secara langsung
atas barang yang diimpornya dari suatu negara tertentu. Yang berikutnya adalah Commercial Bill of Exchange. Dalam hal ini, Wesel berisikan surat perintah yang memerintahkan kepada pihak importir untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak eksportir ataupun kepada pihak yang namanya tertulis di Wesel atau order. Yang berikutnya adalah sistem kurs. Berdasarkan kuat atau lemahnya campur tangan pemerintah dalam penetapan valuta asing dalam suatu negara, maka sistem kurs dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sistem kurs tetap, yang kedua sistem kurs bebas, dan ketiga sistem kurs mengambang terkendali. Yang pertama adalah sistem kurs tetap atau Fixed Exchange Rate System. Dalam hal ini, sistem kurs ditetapkan oleh pemerintah dan berada di tangan pemerintah. Sistem kurs tetap dapat berubah apabila APBN juga diubah. Yang kedua adalah sistem kurs bebas atau Free Floating Exchange Rate System. Dalam hal ini, kurs ditetapkan oleh pasar dan kurs yang berlaku adalah kurs keseimbangan. Dan yang ketiga adalah sistem kurs mengambang terkendali atau Managed Floating Exchange Rate System. Dalam hal ini, kurs ditetapkan pada permintaan dan penawaran. Yang berikutnya adalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran dibagi menjadi 3, yakni neraca berjalan, neraca modal, dan neraca moneter. Yang pertama adalah neraca berjalan. Neraca berjalan dibagi menjadi 3 subkomponen. Yang pertama adalah neraca perdagangan, yang kedua neraca jasa, dan yang ketiga transfer berjalan. Dalam neraca perdagangan dicatat hasil ekspor dan hasil impor keadaan suatu negara. Yang berikutnya, neraca modal. Neraca modal dibagi menjadi beberapa subkomponen. Yang pertama adalah kredit, yang kedua deposito, ketiga pembelian saham, keempat investasi, kelima pembelian surat-surat berharga, yang keenam pinjaman jangka panjang. Yang berikutnya adalah neraca moneter, yakni mutasi dalam hubungan dengan IMF dan cadangan devisa berupa emas atau valuta asing lainnya. Nah, yang berikutnya, ketentuan dalam neraca pembayaran. Terdapat 2 ketentuan dalam neraca pembayaran, yakni yang pertama, transaksi pada pos debit. Transaksi pada pos debit yakni yang pertama, mengimpor barang, yang kedua, memberi pinjaman kepada negara lain, yang ketiga, membayar jasa-jasa orang atau pihak luar negeri, dan yang keempat, membayar bunga dan cicilan utang ke luar negeri. Yang kedua adalah transaksi pada pos kredit. Yang pertama, mengekspor barang. Yang kedua, menerima bunga dan cicilan pinjaman dari luar negeri. Yang ketiga, menerima pendapatan jasa dari luar negeri. Dan yang keempat, menerima pinjaman baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, demikianlah presentasi saya tentang perdagangan internasional. Semoga dapat membantu bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.